For all businesses, laporan keuangan adalah hal yang krusial karena dibutuhkan oleh banyak pihak, mulai dari owner, manajemen, investor, bahkan pemerintah. Software laporan keuangan yang bagus harusnya bisa membuat laporan keuangan sesuai dengan STKA MUR akuntansi yang berlaku. Hai business owners, it's Sharon and welcome back to Mas Yarpi Growth Hack. Kali ini aku bakal bahas fitur-fitur wajib yang ada di software laporan keuangan. Kalau software laporan keuangan kamu misalnya belum ada fitur-fitur ini, well sorry to say kayaknya software laporan keuangan kamu belum cukup lengkap nih. Yuk langsung kita cek bareng listnya. Oke business owners, before you watch our video, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notification bell-nya untuk selalu update mengenai dunia teknologi, ERP, dan bisnis. Number one on the list adalah account receivable atau akun piutang. Just like the famous sayings, cash is king. Dalam software laporan keuangan, kamu harusnya bisa melihat informasi mengenai daftar faktur yang belum dibayarkan. Dan kamu bisa menjaga cash flow dengan membayar tanggal terlama terlebih dahulu untuk mengurangi jumlah uang terutang ke perusahaan kamu. Jangan sampai pembayaran piutang telat. Fitur collector reminder yang biasanya ada di software laporan keuangan akan membantu kamu menangani masalah ini. Make sure aja kamu dan customer memiliki tenggat waktu perjanjian pembayaran faktur. Dan jangan lupa untuk input ke dalam software ERP supaya bisa dicek secara berkala. Next feature adalah account payable atau akun hutang. Account payable atau yang lebih dikenal dengan utang dagang adalah utang yang dimiliki perusahaan kamu karena terjadi transaksi pembelian barang dari supplier secara kredit atau misalnya dengan cara pembayaran uang muka terlebih dahulu. Biasanya pelunasan pembayaran terjadi jika barang sudah diterima perusahaan. Mas Yarpi memiliki fitur kredit limit di mana kamu bisa menentukan kredit limit yang akan diberikan ke pemasok atau supplier dan menghindari telat pembayaran dari jatuh tempo yang sudah ditentukan. Oke, gimana kalau misalnya kamu punya banyak supplier yang melakukan pembayaran dengan uang muka terlebih dahulu? Kamu bisa menggunakan fitur uang muka supplier untuk mencatatnya saat mereka melakukan purchase order atau PO. Dan kamu bisa memberikan bukti terima kas dari software secara digital maupun tercetak di kertas. Next, fitur multi-currency. Nah, biasanya business owners nih khawatir apa software laporan keuangan yang sudah dibeli atau diinvestasikan bisa memfasilitasi transaksi ekspor dan impor dengan mata uang asing. Nah, worry no more dengan penggunaan fitur multi-currency. Kamu bisa melacak profit and loss dari 160 mata uang internasional secara otomatis. Gak perlu lagi menghitung manual, kamu bisa mengirim faktur penjualan, purchase order, dan purchase quotation ke 160 mata uang asing dan mencatatnya dalam rupiah di hari transaksi berlangsung. Seluruh transaksi yang terjadi dalam mata uang asing akan otomatis terkonversi menjadi rupiah dan otomatis juga tercatat di dalam jurnal. Begitu juga dengan cash atau uang tunai yang kamu miliki. Utang dan piutang dapat dikonversi ke rupiah untuk pelaporan bisnis. Kamu bisa mengetahui keuntungan dan kerugian setiap akhir bulan dengan metode accrual. Next, fitur laporan keuangan. For all businesses, laporan keuangan adalah hal yang krusial karena dibutuhkan oleh banyak pihak, mulai dari owner, manajemen, investor, bahkan pemerintah. Some of the reasons supaya mereka bisa tahu besaran pajak yang dibebankan ke perusahaan kamu. Software laporan keuangan yang bagus harusnya bisa membuat laporan keuangan sesuai dengan STKA MUR akuntansi yang berlaku. Mas Yarpi memiliki 300 lebih laporan siap cetak yang dapat disesuaikan dengan default bisnis kamu. Semua laporan bisa kamu compare sesuai dengan periode yang kamu pilih. Dan karena itu kamu bisa membuat strategi bisnis yang better. Oke, next, fitur inventory management. Oke, customer kamu pasti selalu happy kalau misalnya stok selalu ready di gudang. It's not an easy task. Apalagi kalau misalnya kamu masih manual dalam pencatatan persediaan barangnya. Oke, kalau misalnya barang yang kamu jual masih ada di angka bawah 100 lah. Tapi kalau misalnya udah ribuan, jutaan, yakin kamu bisa handle? Apalagi buat beberapa pebisnis yang memang pergerakan stok barang di gudangnya itu cepat. Dalam software laporan keuangan Mas Yarpi ada yang namanya fitur multi gudang, di mana kamu bisa melacak persediaan barang yang ada di semua gudang di berbagai lokasi. Jadi kamu nggak perlu beli software untuk tiap gudang. Nah, di dalam Mas Yarpi ini juga ada fitur quantity minimum di mana para user akan mendapatkan warning kalau persediaan fisik barang menipis atau sudah mencapai jumlah minimum yang diset di awal. Fitur stock of 6 di Mas Yarpi membantu memastikan angka di sistem memiliki kesamaan dengan jumlah barang fisik di gudang. Fitur serial number dan batch number dipakai untuk menghindari produksi yang double. Bisa juga digunakan untuk tracking expiry date. Nah, untuk menghemat waktu para staf di gudang, Mas Yarpi juga didukung dengan barcode scanner. Mereka bisa menginput data penerimaan barang di gudang, penjualan barang, dan surat jalan. Next feature, penjualan. Salah satu sumber pendapatan bisnis kamu pasti karena adanya penjualan. Mau itu penjualan barang fisik ataupun jasa. Fitur SaaS dapat memudahkan kamu dalam mengelola dan mencatat penjualan, leads dan customer, dan tentunya report. Biasanya tiap company punya regulasi yang berbeda mengenai pemberian komisi kepada salesman-nya. Di Mas Yarpi kamu bisa memberikan komisi berdasarkan persentase target penjualan dan komisi per item. Biasanya dalam bentuk persentase atau nilai. Nah, untuk fitur sales order juga memudahkan sales banget. Mereka bisa tracking nih pesanan mana yang udah dibuat dan barang mana yang udah dikirim
atau belum ke customer. Ini juga bisa bikin customer kamu happy, karena orderan bisa datang tepat waktu ke tangan customer. Software laporan Mas Yarpi juga bisa mengurangi persediaan barang secara otomatis setelah surat jalan terbit. Buat kamu yang memiliki bisnis retail, Mas Yarpi juga bisa terintegrasi dengan software POS atau Point of Sales, yaitu Mas Point. Next, ada fitur pembelian. Setiap transaksi pembelian biasanya erat kaitannya dengan purchase quotation dan purchase order. Nah, fitur purchase quotation dari Mas Yarpi ini amazingnya bisa membantu kamu mendapatkan harga yang terbaik dari supplier, karena kamu bisa comparing harganya. Nah, kalau misalnya kamu udah dapat best price, kamu bisa lanjut ke tahap purchase order. Kalau misalnya barang dari supplier udah diterima oleh kamu, maka otomatis jumlah persediaan di gudang bertambah. Jumlah cash juga bertambah ketika menerima invoice pembelian. Setiap pembelian yang diajukan oleh karyawan dapat di-approve berdasarkan nilai dengan fitur multi-level approval. Last but not least, fitur fixed asset atau aset tetap. Aset perusahaan seperti mesin produksi atau kendaraan bermotor bisa kamu catat di master fixed asset dengan catatan pelengkap seperti merek, spek, dan juga penanggung jawabnya. Penyusunan aset dapat dihitung secara otomatis di Mas Yarpi dengan menggunakan metode straight line atau declining balance. Oke, sampai juga nih kita di bagian kesimpulan business owners. So, semua fitur-fitur tadi yang udah aku jelasin itu wajib hukumnya ada di dalam software laporan keuangan kamu. They are like chained to each other. They cannot be broken because data really powers everything that we do. Jangan sampai kamu missing salah satu aja dari fitur-fitur tadi, karena pasti akan berantakan. Oke, business owners, make sure to like, share, comment, dan subscribe. Nyalakan notification bell-nya untuk selalu update mengenai dunia teknologi, ERP, dan bisnis. I'll see you on the next video di playlist Mas Yarpi Growth Hack. Ciao!